tahukah Anda bagaimana kehidupan orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sebulan di Fucho? Saya telah mengurus pendaftaran izin usaha di sini selama 7 hingga 8 tahun, dan jujur saja, hampir semua orang kini terlilit utang. Kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah, menikah, punya anak, dan jatuh sakit itu mengerikan. Banyak wanita berharap pria menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan ribu yuan setiap bulan. Itu adalah pengaruh douyin dan ilusi online. Namun kenyataannya, berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sudah menempatkan Anda di atas 90% orang di Fucho. Anak muda perlu menghadapi kenyataan. Ini adalah jalan yang xiao pada hari Sabtu. Kemana semua orang? Tidak ada lagi kehidupan di jalanan. Tidak ada lagi pengeluaran. Saya menyewa toko di area Wang, Sima, seharga 25.000 yuan sebulan, dan hari ini tidak ada satupun pelanggan yang datang. Beberapa toko di dekatnya telah tutup dan kosong selama setengah tahun. Bahkan supermarket Yonghe di seberang jalan pun sudah tutup. Saya masih bertahan, tetapi saya merasa bingung. Ini sudah tahun 2025. Bisakah bisnis tradisional tetap bertahan? Fucho, ibu kota provinsi Fujian yang menghadap selat Taiwan di timur, dulunya merupakan titik awal jalur sutra maritim dalam sejarah China, pernah memainkan peran penting dalam inisiatif Belt and Road. Namun, seiring dengan kemerosotan ekonomi China, kota pesisir yang dulunya sangat diantisipasi ini kini menjadi seperti luka terbuka, membusuk di depan mata. Hari ini, mari kita bicara tentang kisah Fucho. Di mana-mana tutup, kosong, tutup lagi, kosong, tutup. Yang ini juga tutup. Semuanya kosong. Di lantai atas, bahkan lebih sepi. Tidak ada satupun orang. Tidak perlu naik. Semuanya tutup. Bangkrut. Toko ini juga tutup. Deretan pabrik di belakang saya sudah bangkrut. Teman saya membuka supermarket di sini tahun lalu, mengira area ini banyak pekerjanya dan berencana melayani mereka. Tapi sekarang, dengan banyak pabrik yang tutup, bisnisnya juga anjlok. Siklus persaingan yang ganas ini benar-benar memiliki efek berantai. Kita terlalu pandai bersaing hingga menghancurkan diri sendiri. Hari libur sudah tiba. Saya hampir siap untuk kabur selamanya. Teman-teman, tahukah Anda betapa sulitnya berbisnis di tahun 2025? Bahkan di lokasi seperti ini, dekat stasiun kereta bawah tanah. Lihat saja, jalan ini dulunya sangat ramai. Tapi sekarang, dari 10 toko, 9 telah tutup. Lihatlah dengan seksama. Tutup. Saya ingat toko ini dengan jelas. Saya pernah menghubungi pemiliknya hendak menyewa tempat itu untuk bisnis restoran. Dan mereka meminta lebih dari 10.000 yuan. Sekarang, tidak ada yang tinggal di sini. Dan bahkan dengan sewa 2.000 yuan, masih tidak ada yang mau. Tahun ini, industri makanan dan minuman telah mencapai titik terendah. Seluruh deretan toko ini ditawarkan untuk disewakan. Dari 35 ruko, hanya 5 yang masih beroperasi. Tahun lalu, saya datang ke sini untuk membeli peralatan. Masih banyak bisnis yang buka. Beberapa bahkan meminta saya membantu memasang peralatan. Tapi malam ini, saat kembali, saya melihat hampir semuanya tutup. Dulu, sewa di sini sekitar 5.000 hingga 6.000 yuan. Sekarang, turun menjadi 3.000 hingga 4.000 yuan dan masih tidak ada yang menyewa. Banyak orang bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Fucho di tahun 2025. Pusat perbelanjaan yang dulunya ramai, jalanan yang dulunya sibuk dengan mobil dan orang, toko-toko dengan barang dagangan yang dipajang dengan cerah, kini mereka sepi, dipenuhi dengan tanda, disewakan, dan dialihkan. Bahkan area dekat stasiun kereta bawah tanah pun sepi mencekam. Tepat di samping sini adalah jalur Metro 1 dan jalur 2 di Fucho. Lihatlah rumah sakit Jihi, rumah sakit tingkat A teratas, lokasi yang sangat strategis. Tetapi lihatlah berapa banyak toko yang tutup. Bahkan apotek pun tidak bisa bertahan. Satu apotek masih beroperasi. Tapi ada toko-toko di sini yang saya yakin telah tutup selama lebih dari setahun. Apakah ekonomi benar-benar seburuk ini? Hari ini saya melewati beberapa restoran di dekat pintu masuk rumah sakit pertama Fucho. Bahkan kedai kecil seperti Shou Conti Noodles atau Sang An Mixian pun telah bangkrut. Tempat pemandian Hawkin Lo Hot Ring juga tutup. Seluruh jalan dipenuhi dengan bisnis yang gagal. Area Jin Street dekat Wanda Kangsan, yang dulunya menduduki peringkat 3 teratas secara nasional dalam hal pendapatan. Saya datang ke sini hari ini dan melihat banyak toko juga telah tutup. Tempat ini dulunya ramai dengan orang. Jadi, apa masalahnya sekarang? Apakah sewa yang terlalu tinggi atau orang-orang makin mengencangkan ikat pinggang? Atau mungkin biaya parkir terlalu mahal? Banyak penduduk lokal mengatakan bahwa sekarang di Fucho, kurir pengiriman dan pekerja lepas bertebaran di mana-mana. Pasar jenuh. Ada begitu sedikit pesanan setiap hari karena dalam beberapa tahun terakhir ekonomi sulit. Banyak perusahaan telah bangkrut dan bahkan mantan pemilik bisnis kini mengantarkan makanan dan paket untuk bertahan hidup. Saat ini, mencari pekerjaan di Fucho yang membayar tepat waktu sudah dianggap beruntung. Ada juga kenyataan pahit di Fucho yang sulit dipercaya oleh banyak orang.
Beberapa tempat belum membayar gaji selama berbulan-bulan. PHK dan pemotongan gaji terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan hanya memiliki satu orang yang melakukan pekerjaan 2 atau 3 orang, dan tekanan yang dirasakan sangat luar biasa. Orang-orang ingin berhenti, tetapi mereka takut tidak akan menemukan pekerjaan lain, dan kehilangan pendapatan sepenuhnya bukanlah pilihan. Jadi, mereka mengertakkan gigi dan menahannya. Gedung-gedung perkantoran mungkin terlihat mewah dari luar, tetapi di dalamnya, hampir tidak ada perusahaan yang masih beroperasi. Situasi ini sudah berlangsung lama, dan orang-orang sudah terbiasa. Saat ini di Fuzhou, sejak awal tahun, banyak orang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa perusahaan, hanya untuk bertahan hidup, telah memecat begitu banyak karyawan sehingga hanya satu orang yang tersisa untuk menjaga operasi dasar tetap berjalan. Dalam iklim saat ini, mereka yang belum menikah dianggap beruntung. Mereka yang tidak membeli rumah 3 hingga 4 tahun yang lalu beruntung. Mereka yang tidak memulai bisnis juga beruntung. Bahkan orang-orang seperti kami yang bekerja di agen properti tidak dapat lagi bertahan. Beberapa bahkan tidak mampu membayar biaya untuk membatalkan izin usaha mereka. Keadaan begitu buruk sehingga membuat Anda mempertanyakan seluruh hidup Anda. Sejujurnya, saya tidak mengerti bagaimana ekonomi bisa seburuk ini. Jika harga rumah terus turun seperti ini, banyak keluarga di Fuzhou akan runtuh. Para ahli mengatakan bahwa saat ini setidaknya seperempat rumah tangga di Fuzhou secara efektif bangkrut. Utang mereka jauh melebihi aset sebenarnya. Artinya, orang-orang yang membeli rumah di Fuzhou dalam beberapa tahun terakhir dengan harga tinggi mungkin tidak menyadarinya, tetapi sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Jumlah rumah yang dilelang karena utang yang belum dibayar meningkat pesat. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Pada akhirnya, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak ingin rumah itu lagi. Saya sudah memutuskan. Saya meninggalkan Fuzhou dan kembali ke kampung halaman saya. Saya tidak bisa lagi menanggung beban ini. Jika terus seperti ini, kapan akan berakhir? Saya membeli rumah di Fuzhou seharga 1,22 juta, membayarnya selama 30 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 6.500. Beberapa tahun yang lalu, saya berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sebulan, jadi saya masih bisa hidup nyaman setelah membayar hipotek. Tetapi sejak tahun baru Imlek, bekerja di bidang keuangan, pendapatan saya menjadi tidak stabil. Saya memiliki 2 anak kecil dan anggota keluarga lansia yang harus diurus. Saya bahkan berpikir untuk menjual rumah itu, tetapi meskipun sudah dipasang iklan selama 2 tahun, tidak ada yang tertarik. Kondisi ekonomi Fuzhou yang suram hanyalah puncak gunung es di seluruh provinsi Fujian. Baru-baru ini, sebuah pabrik sepatu besar dengan sejarah hampir 30 tahun, Zinda Shoes, secara terbuka meminta penduduk setempat agar berinvestasi untuk waktu yang lama. Namun kemudian tiba-tiba, pemiliknya menghilang, membuat desa kacau balau. Ratusan orang menyerbu perusahaan dan kantor pemerintah setempat menuntut uang mereka kembali. Tetapi tidak ada kabar yang datang. Beberapa penduduk desa mengungkapkan bahwa jumlah total yang terlibat mungkin mencapai 400 juta yuan. Seorang penduduk desa bermarga Wong mengatakan kepada media berbahasa Mandarin di luar negeri bahwa di desanya sekitar 80% penduduk telah menaruh semua tabungan mereka di Zinda Shoes. Beberapa menginvestasikan puluhan ribu, yang lain beberapa juta, dan beberapa bahkan lebih dari 10 juta yuan. Dia sendiri menginvestasikan 1,1 juta yuan. Orang-orang melakukan ini karena Zinda adalah perusahaan besar yang hampir 3 dekade usianya dan telah membangun reputasi yang kuat secara lokal. Itu adalah perusahaan besar yang menawarkan suku bunga tinggi, dan karena semua orang saling mengenal, mereka mempercayainya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang begitu dikenal bisa menghilang dalam semalam. Setelah berita tentang hilangnya pemiliknya, orang-orang panik, berkerumun di gerbang pabrik selama beberapa hari, menuntut pembayaran kembali, semuanya sia-sia. Banyak yang berbicara dengan sedih bahwa uang adalah darah, keringat, dan air mata mereka. Beberapa menyimpannya dari hasil kerja bertahun-tahun. Beberapa telah menaruh seluruh dana pensiun mereka. Dan sekarang semuanya lenyap seperti asap. Pada kenyataannya, karena dampak perang dagang AS-China, banyak bisnis ekspor China, terutama yang mengekspor ke AS, telah jatuh ke dalam krisis. Tak terhitung perusahaan yang tutup atau bangkrut, dan banyak bisnis di Fujian tidak luput. Anda lihat, baru kemarin sebuah perusahaan masih berjalan normal, dan hari ini Anda datang dan ternyata tutup. Bosnya telah menghilang. Ketika pabrik mulai menunda gaji pekerja, semua orang harus waspada. Para bos ini bisa bangkrut kapan saja. Jika itu terjadi, Anda bahkan tidak akan bisa mengumpulkan gaji Anda. Bisnis sangat sulit akhir-akhir ini. Banyak bos tidak punya pesanan, atau jika ada, keuntungannya minimal. Mereka nyaris bertahan. Satu pesanan yang bermasalah bisa menyebabkan kerugian besar. Itulah mengapa setiap orang perlu menghadapi kenyataan pahit.